Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel Maisara Production. Kali ini kita akan bercerita kisah Syekh Wali Lanang. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Maisara Production agar sentiasa berlangganan dan mendapat ilmu yang penuh bermanfaat buat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Belambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan ada sebahagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari, Prabu Menak Sembuyu gelisah. Begitu juga permaisurinya, kerana satu-satunya putri kesayangan mereka telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Mereka telah berusaha memanggil tabib dan dukun untuk mengobati putrinya, namun penyakitnya masih belum sembuh juga. Memang pada waktu itu penduduk kerajaan Belambangan sedang dilanda wabak penyakit. Ramai sudah menjadi korban penyakit misteri itu. Menurut gambaran, penduduk tanah Jawa yang diserang penyakit terbabit, esok sakit, petangnya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-harian menjadi tergendala. Sang Prabu hampir putus asa untuk mengobati penyakit yang ditanggung putrinya. Dewi Skardadu hanya terbaring di biliknya, dan semakin hari tubuhnya semakin susut, tinggal kulit pembalut tulang. Tanda putri itu masih hidup hanyalah adanya nafas lemah yang masih keluar masuk dari hidungnya. Sepasang matanya tetap terpejam dan wajahnya pusat lesi, hampir seperti mayat. "Kanda Prabu," ujar permaisuri, "apakah Kanda tega membiarkan anak kita satu-satunya ini terus dalam keadaan begini?" "Apa maksudmu, Dinda?" sahut Prabu Menak Sembuyu. "Bukankah aku sudah berusaha memanggil semua pakar perubatan di negeri ini? Malahan baru beberapa hari saja Kanda telah memanggil tabib terkenal dari Pulau Dewata. Masih kurangkah usahaku itu?" Bukan begitu maksudku, Kanda." "Lalu apa mahumu?" "Buatlah sayembara," kata permaisuri. "Siapa yang dapat menyembuhkan putri kita, maka kita akan memberi hadiah. Kalau perlu kita ambil sebagai menantu." Prabu Menak Sembuyu terdiam beberapa saat. Pada akhirnya dia bersetuju dengan saranan istrinya. Dia segera memerintahkan Mahapatih Kerajaan Belambangan, yaitu Patih Bajul Senggara, untuk mengumumkan bahawa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit putri Dewi Skardadu akan dijodohkan dengan putrinya itu. Barang siapa yang dapat menghilangkan wabak penyakit dari Belambangan, maka akan diberi separuh dari wilayah kerajaan Belambangan. Sayembara disebar hampir ke seluruh pelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu, malahan berbulan-bulan. Kemudian tidak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupan untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin bersedih hati. Prabu Menak Sembuyu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Bajul Senggara untuk mencari pertapa sakti untuk mengobati penyakit putrinya. Patih Bajul Senggara dengan diiringi beberapa prajurit pilihan berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak atau lereng-lereng gunung. Maka Patih Bajul Senggara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti di kawasan terbabit. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan, masuk keluar hutan, naik dan turun gunung. Pada suatu ketika, mereka bertemu dengan seorang resi, yaitu orang pertapa bernama Kandabaya. Sang Patih mencari jalan untuk membuktikan bahawa Kandabaya itu memang sakti. Maka sengaja Sang Patih memerintahkan para prajuritnya menyerang orang yang bertapa itu dengan senjata terhunus. 10 orang prajurit marah serentak menyerang pertapa itu yang sedang duduk bertafakur dalam semadi. Pertapa itu seperti tidak menghiraukan adanya bahaya yang mengancam dirinya. Matanya masih terpejam. Tanpa diduga, 10 orang yang cuba mendekat ke arahnya itu dalam jarak 2 langkah, tubuh mereka terpelanting sejauh 10 tombak dengan tiba-tiba. Mereka terjerempap ke tanah, senjata mereka terlepas dari tangan, dan mereka mengerang kesakitan tanpa dapat bergerak untuk bangun lagi.
Patih Bajul Senggara terkejut melihat kejadian itu, tetapi dia masih tidak berpuas hati. Secara diam-diam dia mencabut kerisnya. Pertapa masih duduk bersila. Sepasang matanya masih terpejam, seolah-olah tidak terganggu oleh perilaku Patih Bajul Senggara dan anak buahnya. Tiba-tiba Patih Bajul Senggara melemparkan kerisnya tepat ke arah jantung Pertapa. Bukan sekadar lemparan biasa, melainkan lemparan seorang Mahapatih Kerajaan Belambangan yang tentu juga memiliki kesaktian tinggi. Dan memang lemparan keris itu disertai pengerahan tenaga dalam tingkat yang tinggi. Ujung keris itu menuju ke arah Pertapa, hampir saja menyentuh dada si Pertapa. Namun tiba-tiba keris itu membalik menuju ke arah Patih Bajul Senggara pula. Patih Bajul Senggara mengelak secepat kilat dan menundukkan badan. Keris itu menyasar di atas tubuhnya dan menghentam sebatang pohon ciku. Keris itu terbenam ke batang pohon ciku yang cukup besar. Tinggal ganggangnya sahaja yang nampak. Patih Bajul Senggara hampir tidak berkedip menyaksikan gagang kerisnya itu. Belum sempat lagi hilang rasa terkejutnya, dilihatnya pula batang pokok ciku itu mengeluarkan asap dan kulit pohon itu menjadi hitam. Tidak lama kemudian, buah berguguran ke tanah dan keseluruhan pohon ciku itu tumbang. Patih Bajul Senggara serta-merta menjatuhkan diri, berlutut di hadapan Pertapa itu. Kandabaya masih bersikap seperti asal, meneruskan pertapaannya, duduk bersila dengan mata terpejam, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Ampunilah sikap kurang ajar hamba, ujar Patih Bajul Senggara dengan suara terketar-ketar. Namun Kandabaya tetap tidak mengendahkan Patih Bajul Senggara. Tiba-tiba seekor merpati putih hinggap di hadapan Kandabaya. Merpati itu meletakkan sehelai daun lontar yang disepit di paruhnya. Sesaat kemudian, merpati itu mengeluarkan bunyi. Aneh, Pertapa itu kemudian membuka sepasang matanya setelah mendengar suara burung merpati. Kandabaya tersenyum dan terus mengusap-ngusap sayap merpati. Terima kasih, Petak, ujar Kandabaya. Sekarang kamu boleh bermain-main atau beristirahat sesukamu. Merpati itu mengangguk-anggukkan kepala, seolah-olah memahami apa yang diucapkan oleh Kandabaya. Kemudian dia mengepakkan sayapnya terbang ke sebuah pohon kenari, tidak jauh dari tempat pertapaan Kandabaya. Kandabaya terus mengambil daun lontar yang diletakkan oleh merpati tadi. Dia seperti tidak menghiraukan kewujudan Patih Bajul Senggara yang berkali-kali sujud di lantai pertapaan. Ampunilah sikap kurang ajar dan kelancangan hamba yang mengganggu ketenangan Tuan. Demikian ucap Patih Bajul Senggara. Kandabaya masih tidak menghiraukan sang patih. Dia sedang asyik membaca coret-coret berbentuk tulisan pada daun lontar yang dipegangnya. Sesudah membaca tulisan pada daun lontar, Kandabaya bangkit berdiri, berjalan ke arah 10 prajurit yang mengerang kesakitan tanpa dapat bergerak. Hanya dengan beberapa kali tepukan pada bahagian-bahagian tertentu di tubuh prajurit itu, maka ke-10 anak buah Patih Bajul Senggara dapat bergerak semula dan rasa sakit di seluruh tubuh mereka hilang. Serta merta 10 orang itu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kandabaya. Namun Kandabaya masih tidak mahu menghiraukan mereka. Dia berjalan ke arah pertapaan tempat bersemadi tadi. Kali ini dia tidak duduk bersila, tetapi berdiri di hadapan Patih Bajul Senggara. Memang hebat dan sopan caramu bertamu kemari, hai Patih Bajul Senggara, tegur Kandabaya. Ampun Tuan Pertapa, hamba harus yakin bahawa orang yang dicari-cari dan diminta pertolongan memang benar-benar hebat, ujar Patih Bajul Senggara. Ya, aku sudah tahu hal itu, tukas Kandabaya. Kau ingin memintaku mengobati penyakit sang putri Dewi Sekardadu dan mengusir wabak penyakit dari Belambangan atas perintah Prabu Menak Sembuyu. Mohon ampun Tuan Pertapa, memang demikianlah adanya kedatangan hamba kemari. Tetapi kau salah alamat, Patih. Wabak penyakit itu sudah dikehendaki Dewata Agung. Aku tidak mampu mengusirnya, juga tidak mampu menyembuhkan Dewi Sekardadu. Tetapi hamba mohon petunjuk, kata Patih Bajul Senggara. Dia tidak akan mensia-siakan kesempatan yang ada.
Kebetulan bertemu dengan tokoh seperti Kandabaya, dia harus memperoleh hasil. Setidak-tidaknya dia harus mendapatkan keterangan bagaimana cara mengobati atau mendapatkan orang yang mampu mengobati Dewi Skardadu. Kandabaya seperti memahami apa yang tersirat di hati Patih Bajul Senggara. Sesudah menarik nafas panjang kerana kesal melihat sikap sang patih itu, dia pun berkata, "Baiklah Patih, aku akan memberimu petunjuk. Pada saat ini hanya ada seorang sahaja yang mampu menyembuhkan penyakit Dewi Skardadu, sekaligus mengusir wabak penyakit dari seluruh wilayah Belambangan." Tetapi Kandabaya tidak meneruskan ucapannya. Dia memandang wajah Patih Bajul Senggara tajam-tajam. Sang patih makin menundukkan mukanya. Tidak ada keberanian baginya untuk bertatap muka dengan Kandabaya yang terbukti sangat sakti itu. Apa pun yang terjadi, hamba juga Gusti Prabu Menak Sembuyu tidak akan peduli asalkan Dewi Skardadu sembuh dari sakitnya, ujar Patih Bajul Senggara untuk menghapus keraguan Kandabaya. Benarkah? Tetapi aku tidak yakin, sahut Kandabaya. Akan terjadi sesuatu di luar jangkaanmu dan hal itu akan membakar hatimu. Tetapi baiklah, kalau kau ingin mengetahui orang yang hendak menyembuhkan Dewi Skardadu, ikutlah merpati putih itu terbang. Tetapi ku peringatkan, jangan kau cuba bersikap kurang ajar kepada orang yang hendak menyembuhkan Dewi Skardadu itu. Dan apapun syaratnya yang diajukannya, hendaknya kau dan Prabu Menak Sembuyu meluluskannya. Segala pesan Tuan Pertapa akan hamba perhatikan baik-baik. Sekarang hari hampir malam, beristirahatlah di tempat pertapaan ini. Esok pagi kamu boleh berangkat menuju Gunung Selanggu. Merpati Putih akan menghantarmu hingga ke tempat yang dituju. Demikianlah Patih Bajul Senggara dan anak buahnya bermalam di tempat pertapaan Resi Kandabaya. Esok harinya mereka bersiap-siap berangkat ke Gunung Selanggu. Sampaikan salam perdamaianku kepada pertapa di Gunung Selanggu itu, pesan Resi Kandabaya sebelum Patih Bajul Senggara meninggalkannya. Pesan Tuan Resi akan hamba sampaikan, jawab Patih Bajul Senggara penuh hormat. Perjalanan ke Gunung Selanggu memakan waktu yang cukup lama. Walau mereka naik kuda pilihan, tetapi pada tengah hari barulah mereka sampai di Gunung Selanggu. Mereka terus mengikuti arah merpati putih terbang menuju suatu tempat. Ketika tiba di kawasan yang agak tinggi, maka mereka menambatkan kudanya dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya merpati penunjuk jalan itu berhenti di hadapan sebuah gua. Waktu itu hari mulai gelap, tetapi ada satu keanehan. Dari dalam gua itu memancar sinar terang, sinar cahaya yang mampu menerangi kawasan sekitarnya. Patih Bajul Senggara memerintahkan para jurid Bangirin untuk menunggu di luar gua. Dia sendiri segera berjalan memasuki gua itu. Semakin jauh ke dalam, semakin terang cahaya yang memancar itu. Akhirnya sepasang mata Patih Bajul Senggara terbelalak hairan. Ternyata cahaya itu bukan berasal dari sebuah lampu atau benda, melainkan berasal dari tubuh seseorang berjubah putih yang sedang bersujud di tanah. Seluruh tubuh dan pakaian orang itu mengeluarkan cahaya terang benderang. Dia teringat pesanan Kandabaya, maka Patih Bajul Senggara tidak berbuat sesuatu, justru akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan bersabar, dia menunggu orang itu bersujud, kemudian duduk bertafakur. Setelah selesai, barulah Patih Bajul Senggara menyapanya. "Saya Patih Bajul Senggara, datang kemari dengan membawa pesan salam perdamaian dari Kandabaya," ujar sang patih. "Aku terima salam Kandabaya," ujar pertapa itu. "Sudah lama aku bersahabat dengan Kandabaya, walaupun hanya melalui sehelai daun lontar yang dihantar oleh merpati si Kandabaya." Patih Bajul Senggara lalu mengutarakan maksud kedatangannya menemui sang pertapa. Pertapa itu mengangguk-anggukkan kepala mendengar penjelasan sang patih. "Sebelum aku menyatakan kesanggupanku, terlebih dahulu kuperkenalkan diriku ini," kata pertapa itu. "Namaku Maulana Ishak, berasal dari negeri Pasai. Aku bersedia mengobati Dewi Skardadu dan sekaligus mengusir wabak penyakit dari Belambangan dengan syarat
bahawa Prabu Menak Sembuyu dan keluarganya masuk Islam. Dan rakyat Belambangan bersedia mendengar nasihatku. Mungkin inilah hal-hal yang termasuk di luar perhitunganku. Demikian bisik hati sang patih. Soal bertukar agama dia tidak berani memberi keputusan. Untuk itu dia harus menghadap sang Prabu terlebih dahulu. Maka dia pun meminta kebenaran untuk mengundurkan diri kepada Syekh Maulana Ishaq untuk pulang ke istana Belambangan untuk menyampaikan syarat yang diajukan pertapa itu. Ya, ada baiknya anda berunding dengan Prabu Menak Sembuyu terlebih dahulu, kata Syekh Maulana Ishaq. Terpaksa Patih Bajul Senggara kembali ke Belambangan dan menyampaikan persyaratan yang diajukan Syekh Maulana Ishaq pada Prabu Menak Sembuyu. Tentu saja sangat berat bagi sang Prabu untuk melepaskan agama lama yang terlanjur diyakini selama bertahun-tahun. Namun demi rasa kasih sayangnya pada Dewi Skardadu, maka dia terpaksa memenuhi syarat yang diajukan Syekh Maulana Ishaq. Patih Bajul Senggara diperintahkan menjemput Syekh Maulana Ishaq. Sesampainya di Gunung Gua Selanggu, Patih Bajul Senggara dipersilakan berangkat ke Belambangan terlebih dahulu. Syekh Maulana Ishaq akan menyusul kemudian. Betapa terkejutnya Patih Bajul Senggara ketika sampai di istana Belambangan. Ternyata Syekh Maulana Ishaq sudah datang lebih dahulu. Malahan sang Prabu Menak Sembuyu menegur sang patih kerana kelambatannya. Sedarlah sang patih bahawa Syekh Maulana Ishaq itu benar-benar pertapa sakti yang hebat. Dia yang menempuh perjalanan dengan menunggang kuda masih dikalahkan dengan Syekh Maulana Ishaq yang hadir ke istana Belambangan hanya berjalan kaki. 3 malam Syekh Maulana Ishaq melakukan tirakat untuk mengobati Dewi Skardadu. Di malam keempat, sesudah melaksanakan solat sunat hajat, lalu ditiupkan wajah sang putri 3 kali. Setelah seketika itu juga sang putri membuka matanya dan bangkit dari tidurnya. Sang putri benar-benar telah sembuh dari sakitnya. Seluruh isi istana gembira menyaksikan hal itu. Lebih-lebih lagi Permaisuri dan Prabu Menak Sembuyu. Prabu Menak Sembuyu menepati janjinya. Syekh Maulana Ishaq diambil menjadi menantu dan dijodohkan dengan Dewi Skardadu. Sambil menunggu keadaan tubuh Dewi Skardadu supaya benar-benar pulih seperti sedia kala, Syekh Maulana Ishaq berkeliling ke seluruh negeri Belambangan untuk memberikan nasihat dan mengobati wabak penyakit yang melanda rakyat Belambangan. Mengikut penyelidikan yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishaq, akhirnya diketahui punca serangan penyakit yang melanda rakyat Belambangan. Rakyat Belambangan didapati begitu cuai dalam menjaga kebersihan dan kesihatan mereka. Makanan sehari-hari mereka banyak yang mengandungi racun dan penyakit. Cara mereka membuang najis di rata-rata tempat dan mereka jarang mandi dan membersihkan tubuh mereka. Setelah Syekh Maulana Ishaq memberikan rawatan kesihatan dan membersihkan diri serta lingkungan tempat tinggal dan nasihat itu dilaksanakan, maka ramailah rakyat Belambangan yang sembuh dari sakitnya. Hanya beberapa orang yang penyakit yang tergolong sebagai kritikal dan terpaksa mendapat perawatan khusus daripada Syekh Maulana Ishaq. Dan semuanya berjaya disembuhkan seperti sedia kala. Tibalah pada hari yang diperuntukkan, perkahwinan Dewi Skardadu dan Syekh Maulana Ishaq dilaksanakan upacara, diselenggarakan dengan penuh meriah. Hasil dari kejayaan Syekh Maulana Ishaq menyembuhkan penyakit Dewi Skardadu, malahan juga mengusir wabak penyakit dari Belambangan, maka dia diangkat sebagai Raja Muda atau Adipati. Beliau mendapat kekuasaan separuh dari wilayah kerajaan Belambangan seperti yang dijanjikan oleh Prabu Menak Sembuyu sendiri. Menurut sejarah tanah Jawa, dalam upacara pernikahan yang diselenggarakan itu, terjadi ketegangan antara Syekh Maulana Ishaq dengan pihak keluarga kerajaan, yaitu sewaktu jamuan makan dihidangkan. Ternyata makanan yang dihidangkan kepada Syekh Maulana Ishaq kebanyakannya terdiri dari daging binatang yang haram seperti babi hutan, harimau, ular, kera dan lain-lain. Syekh Maulana Ishaq pada waktu itu berada dalam situasi yang sungguh sulit sekali. Kalau dia tidak mahu memakan hidangan itu, nantinya dia disangka bersikap sombong dan menghina Prabu Menak Sembuyu. Sedangkan jika memakannya, daging tersebut adalah terdiri dari haiwan yang diharamkan agama Islam. Maka dia pun berdoa kepada Allah memohon jalan keluar yang terbaik. Sesudah berdoa, terjadilah sesuatu di luar dugaan. Daging-daging binatang haram yang sudah dimasak itu tiba-tiba berubah menjadi binatang hidup, berloncatan ke sana kemari.
yaitu yang asalnya dari ular menjadi ular, yang berasal dari harimau menjadi harimau, yang asalnya babi hutan menjadi babi hutan. Tentu sahaja suasana menjadi panik dan suasana majelis menjadi huru-hara. Syekh Maulana Ishaq mengajak istrinya pulang ke wilayah baru yang harus diperintahnya. Syekh Maulana Ishaq hidup bahagia bersama istrinya. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, kerana sejak terjadinya kekecohan sewaktu jamuan makan dahulu, Patih Bajul Senggara meniupkan isu jahat kepada Prabu Menak Sembuyu. Menurut Patih Bajul Senggara, Syekh Maulana Ishaq sengaja memalukan sang Prabu dengan menghidupkan binatang yang sudah dimasak dan sedia makan para peserta pesta. Bukan hanya itu saja, kejayaan Syekh Maulana Ishaq berdakwah mengajak rakyat Belambangan masuk Islam dianggap membahayakan kedudukan Prabu Menak Sembuyu selaku penguasa tunggal kerajaan Belambangan. Semakin hari semakin ramai pengikut Syekh Maulana Ishaq yang memeluk Islam. Malahan di kalangan rakyat di wilayah kekuasaan Istana Belambangan pindah menjadi penduduk kadipaten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Ishaq. Lama kelamaan Syekh Maulana Ishaq merebut kerajaan Belambangan ini dari tangan Gusti Prabu. Demikian hasut Patih Bajul Senggara. Ya, tidak mustahil dia akan memberontak dan memaksa kita benar-benar menjadi pengikutnya. Memang sejauh ini dia tidak tahu bahawa kita berpura-pura sahaja masuk Islam, tetapi pada akhirnya dia pasti mengetahuinya. Prabu Menak Sembuyu memang hanya berpura-pura masuk agama Islam demi untuk menyembuhkan putrinya. Kini setelah termakan oleh hasutan Patih Bajul Senggara, dia mulai menaruh kebencian kepada menantunya itu, Syekh Maulana Ishaq, yang sudah 7 bulan menjadi raja muda. Semakin hari semakin ramai pengikutnya. Hati Prabu Menak Sembuyu makin panas hati mengetahui hal ini. Sementara Patih Bajul Senggara tidak henti-henti mempengaruhi Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Patih Bajul Senggara sendiri tanpa pengetahuan Prabu telah melakukan keganasan kepada para pengikut Syekh Maulana Ishaq. Ramai pengikut Syekh Maulana Ishaq yang diculik, diseksa dan dipaksa kembali kepada agama asal. Walaupun kegiatan itu dilakukan secara rahsia dan sembunyi-sembunyi, tetapi akhirnya Syekh Maulana Ishaq mengetahui kegiatan itu. Pada waktu itu, Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq sedar apabila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah. Sudah tentu rakyat jelata yang akan menanggung akibatnya. Maka dia segera memberitahu istrinya untuk pergi meninggalkan Belambangan. Sungguh tidak sopan seorang anak menantu berperang melawan mertuanya. Beliau juga tidak sampai hati bila melihat rakyat yang tidak berdosa terpaksa berperang sesama mereka. Rama Prabu hanya menginginkan diriku, maka relakanlah daku kembali ke Pasai. Setelah anak kita lahir, jika laki-laki, berilah nama Raden Paku. Jika perempuan, terserahlah Adinda untuk menamakannya. Demikianlah tepat pada tengah malam, dengan hati yang amat berat kerana terpaksa meninggalkan isteri tercinta yang sedang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq berangkat meninggalkan Belambangan seorang diri. Esok harinya, sepasukan besar prajurit Belambangan yang dipimpin oleh Patih Bajul Senggara menceroboh masuk ke wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan oleh Syekh Maulana Ishaq. Tentu sahaja Patih begitu marah. Walaupun seluruh isi istana sudah digeledah, namun dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishaq yang amat dibencinya. Patih hanya dapat membawa Dewi Sekardadu untuk pulang ke istana Belambangan. Seluruh pengikut Syekh Maulana Ishaq sudah diperintah Dewi Sekardadu untuk menyerah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Patih Bajul Senggara untuk sementara merasa bangga atas kemenangannya itu, tetapi dendam kesumat masih membara di dalam dadanya. 2 bulan kemudian, lahirlah bayi laki-laki dari rahim Dewi Sekardadu yang comel sekali. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa gembira dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montel dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain. Wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Lebih-lebih lagi Dewi Sekardadu yang hatinya begitu sedih sekali ditinggalkan suami berasa sedikit terubat dengan kelahiran bayi itu. Seluruh istana bergembira. Lain pula halnya dengan Patih Bajul Senggara.
Dia membiarkan bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari sahaja. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada waktu itu wabak penyakit menyerang kembali di wilayah Belambangan. Maka Patih Bajul Senggara memperkambing hitamkan Syekh Maulana Ishaq sebagai penyebabnya. Patih Bajul Senggara mendakwa semua bencana yang menimpa rakyat Belambangan ini disebabkan perbuatan Syekh Maulana Ishaq. Dewata murka kerana penduduk Belambangan ramai yang masuk agama Islam dan meninggalkan kepercayaan lama. Jika penduduk Belambangan ingin terhindar dari bencana, kita harus kembali kepada agama lama dan melenyapkan semua bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq. Demikian kata sang patih. Apa maksudmu dengan melenyapkan bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq itu? Tanya sang Prabu. Salah satu di antaranya ialah bayi keturunannya, Gusti Prabu. Maksudmu aku harus membunuh cucuku sendiri? Benar, Gusti Prabu. Cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabak penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Belambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Helah Patih Bajul Senggara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak segera mengambil keputusan disebabkan di dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sang patih tidak jemu-jemu melakukan hasutan dan tuduhan keji, dan akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walaupun demikian, dia tidak sampai hati memerintahkan pembunuhan ke atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke laut. Biarlah dewata sendiri yang menentukan nasibnya di samudera, ujar sang Prabu kepada Dewi Sekardadu. Tentu sahaja Dewi Sekardadu menangis dengan suara menyayat hati. Ibu mana yang rela bayinya dibuang begitu sahaja tanpa alasan yang diterima akal? Apalagi tempat pembuangan itu adalah lautan besar di Selat Bali. Dengan hati yang kecewa, dia turut serta menghantarkan bayinya itu dalam upacara pembuangan bayi yang tidak berdosa itu. Dengan tatapan kosong, ia memandang ke arah peti yang dibuang ke tengah laut. Peti itu makin lama makin ke tengah dan pada akhirnya hilang dari pandangan mata. Meskipun demikian, wanita muda itu tidak beranjak dari tempatnya. Suasana di tepi pantai itu sudah senyap sunyi. Hanya kedengaran deburan ombak memecah batu karang. Matahari mulai condong ke langit barat. Para prajurit yang diperintahkan menunggu Dewi Sekardadu segera pulang ke istana, melaporkan perilaku sang putri yang masih duduk termenung di tepi pantai. Sewaktu para prajurit meninggalkan, itulah Dewi Sekardadu beranjak dari tempat duduknya. Dengan lemah longlai, dia melangkahkan kakinya, tetapi bukan ke istana Belambangan, melainkan mengembara tanpa tujuan yang pasti, dan tidak seorang pun yang dapat menemukannya lagi. Sejak kebelakangan ini, barulah diketahui bahawa sikap benci sang patih kepada Syekh Maulana Ishaq adalah disebabkan cita-citanya untuk memperisterikan Dewi Sekardadu telah terhalang oleh Syekh Maulana Ishaq yang terlebih dahulu mengahwini Dewi Sekardadu. Meskipun demikian, cita-cita itu tidak pernah padam. Setelah berjaya menyingkirkan Syekh Maulana Ishaq dari bumi Belambangan, dia berharap akan dapat mengahwini Dewi Sekardadu yang telah menjadi danda. Demikianlah pikir sang patih. Seterusnya, dia menyingkirkan putera Syekh Maulana Ishaq pula, supaya Dewi Sekardadu benar-benar dapat melupakan suaminya yang dahulu, dan di kemudian hari bayi itu tidak akan menjadi penghalang cita-citanya. Kini setelah mendengar laporan para prajurit bahawa Dewi Sekardadu yang duduk termenung di tepi pantai hingga waktu petang ternyata sudah tidak ada lagi, patih kecewa. Lalu dia memerintahkan ratusan prajurit untuk mencari sang putri. Namun usaha itu sia-sia belaka. Sang putri seolah-olah lenyap di telan bumi. Kononnya, Syekh Maulana Ishaq sebelum meneruskan perjalanan ke negeri Pasai sempat singgah ke Ampel Denta di Surabaya. Dia berpesan kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, jika bertemu dengan anak yang pernah dibuang ke laut oleh Prabu Menak Sembuyu itu, supaya dinamakan Raden Paku.
dan dididik dengan cara Islami. Sudah tentu Sunan Ampel tidak keberatan menerima amanat itu. Jika kita amati di dalam sejarah tanah Jawa, sesudah pertemuan dengan Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishaq masih terus mengembara di sekitar Pulau Jawa, terutama di bahagian tengah. Kemudian beliau mendapat gelaran Syekh Wali Lanang. Kemudian berangkatlah Syekh Maulana ke negeri Pasai. Di sana beliau mendirikan sebuah perguruan Islam dan terkenal dengan gelaran Syekh Awwalul Islam. Namun demikian, berdasarkan bukti bahawa adanya makam Syekh Maulana Ishaq di Gresik, iaitu berhampiran makam Maulana Malik Ibrahim, maka ramailah orang beranggapan bahawa waktu usia lanjutnya atau pada zaman kejayaan Sunan Giri, Syekh Maulana Ishaq telah kembali ke Jawa. Beliau mendampingi Sunan Giri yang memerintah di Giri Kedaton dan kemudian meninggal dunia di Gresik, lalu dimakamkan di tempat tidak jauh dari kompleks pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah semoga kisah ini menjadi tauladan dan pedoman buat semua yang mendengar di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.